Selamat pagi Ibu Guru. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang pengaruh pendapatan kantin saat tatap muka 100%. Alasan saya memilih penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi pendapatan dalam usaha kantin setelah 2 tahun lamanya sekolah ini tutup karena pembelajaran yang dilakukan di rumah atau biasa disebut dengan daring. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapatan saat pembelajaran tatap muka 100%, apakah semakin meningkat atau bahkan semakin menurun. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan saya tanyakan kepada narasumber ada tiga, yaitu yang pertama, bagaimana pendapatan usaha Anda pada pembelajaran tatap muka 100%? Apakah pendapatan yang normal seperti sebelum pandemi atau semakin menurun? Yang kedua, bagaimana pendapat Bapak atau Ibu? Dikarenakan sekolah sudah tatap muka 100%, banyak kantin yang buka, apakah mempengaruhi pendapatan Anda saat berjualan? Dan yang terakhir, apakah ada rencana jika usaha kantin ini tutup kembali dikarenakan penyebaran COVID-19 yang semakin mengganas lagi? Selanjutnya adalah tujuan dari rumusan masalah yang saya buat. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pendapatan usaha kantin saat pembelajaran tatap muka 100%. Tujuan dari pertanyaan kedua adalah untuk mengetahui apakah banyak kantin yang buka dapat mempengaruhi pendapatan kantin lainnya. Dan pertanyaan terakhir, tujuannya untuk apakah mereka telah menyiapkan rencana untuk kedepannya jika virus mulai mengganas dan menyebar lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kerangka berpikir yang saya buat. Pertama, di tahun 2020, terdapat virus COVID-19 yang menyerang seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dikarenakan untuk meminimalisir penyebaran, pemerintah mulai melakukan lockdown seluruh Indonesia. Lockdown ini menyebabkan semua usaha-usaha, termasuk kantin, harus tutup, dan siswa-siswa harus melaksanakan pembelajaran daring. Hingga pada tahun 2022, sekolah boleh melakukan pembelajaran tatap muka dan semua usaha boleh dibuka kembali termasuk kantin, dikarenakan sudah mulai endemi. Lokasi dan jenis penelitian. Tempat penelitian yang saya lakukan yaitu berada di kantin Yosudarso. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yang saya gunakan adalah studi kasus. Alasannya, karena mengumpulkan berbagai macam informasi lewat wawancara atau mendapat data dari orangnya langsung. Data penelitian ini adalah primer karena mendapat dari orangnya langsung. Dan teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah wawancara. Dan wawancara ini terstruktur karena sudah memiliki daftar pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada narasumber. Sekarang kita masuk ke bagian analisis data. Hasil analisis data yang saya wawancarai dari kelima narasumber ini dapat disimpulkan dari pertanyaan pertama bahwa pendapatan kantin mereka selama pembelajaran tatap muka ini lumayan meningkat, tetapi ada juga narasumber yang mengatakan bahwa pendapatannya menurun. Dan sekarang dapat disimpulkan dari pertanyaan kedua bahwa banyak kantin yang buka sangat mempengaruhi penjualan usaha kantin mereka. Untuk pertanyaan terakhir, dapat disimpulkan bahwa mereka masih memiliki rencana jika usaha kantin ini tutup kembali karena penyebaran virus. Dari hasil penelitian yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa setelah pembelajaran tatap muka 100%, usaha kantin pun mulai dibuka kembali. Hal ini membuat pendapatan meningkat sering berjalannya waktu, dan hal ini membuat perekonomian tidak jauh perbedaannya dengan sebelum pandemi, karena sama-sama tidak mengalami kerugian saat berjualan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.